Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini saya akan kembali melanjutkan materi tentang kelas maya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa tahapan untuk membangun sebuah kelas di kelas digital atau kelas maya pada portal Rumah Belajar. Oke, seperti biasa untuk masuk di kelas maya kita bisa menggunakan browser di laptop. Disarankan menggunakan Google Chrome ataupun bisa juga menggunakan HP. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membangun kelas atau membuat kelas, terlebih dahulu sebaiknya menggunakan laptop supaya lebih mudah diolah. Jadi untuk masuk di kelas maya kita bisa ketik alamat belajar.kemdikbud.go.id/ atau garis miring kelas maya. Seperti ini. Tinggal kita enter, nanti kita akan diarahkan ke halaman utama kelas maya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Maaf Bapak Ibu karena mungkin jaringan saya agak kurang stabil, jadi nanti akan ada beberapa masalah jaringan. Oke, jadi pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana caranya mendaftar sebagai penyelenggara dan bagaimana cara mendaftar sebagai guru. Nah, berikutnya saya akan meneruskan penjelasan bagaimana cara membangun kelas di kelas maya. Jadi langkah selanjutnya yang kita lakukan setelah membuat kelas maya, setelah mendaftarkan sekolah sebagai penyelenggara, kemudian kita mendaftar sebagai guru. Nah, setelah punya akun guru, kita silakan klik login, kemudian silakan tulis akun gurunya. Tulis, kemudian ini ID-nya, ID user yang kita daftarkan sebelumnya, kemudian kita ketik passwordnya, kemudian kita masuk. Oke, kita sudah masuk di halaman login sebagai guru. Nah, di sini kemarin saya jelaskan yang ini ya. Ini kita kemarin sudah membuat kelas. Kita untuk melihat kelas kita klik lihat kelas. Nah, ini nanti yang akan muncul yang tampilan ini nanti yang akan dilihat siswa juga pada saat siswa membuka kelas ini. Nah, untuk mengedit kelas ini kita klik lihat detail. Kita akan diarahkan ke halaman pengeditan untuk kelas ini. Nah, kita sudah masuk di halaman untuk mengedit kelas. Kemarin saya sudah menjelaskan sampai membuat modul. Nah, di dalam modul ini kemarin kita sudah membuat pembelajaran atau mengupload materi, kemudian memberikan tugas kepada siswa, dan terakhir memberikan kuis kepada siswa. Jadi satu modul itu ada 3 kegiatan yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Ini sebenarnya pilihan apakah Bapak Ibu guru misalnya dalam modul misalnya kegiatan belajar 1 hanya ingin memberikan materi tanpa memberikan tugas dan tanpa memberikan kuis, atau hanya ingin memberikan materi tidak memberikan tugas langsung memberikan kuis. Nah, intinya dalam satu modul itu sebaiknya ada materi. Jadi misalnya modul untuk kegiatan belajar pertama kita berikan satu modul, jadi satu materi. Untuk kegiatan belajar pertama kita berikan materi tentang misalnya materi sesuai dengan kegiatan belajar pertama, sesuai dengan buku pegangan Bapak Ibu guru. Ini sudah selesai. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu ingin membuat modul lagi, lagi, silakan tambah modul lagi. Untuk misalnya kegiatan pembelajaran kedua, kegiatan pembelajaran ketiga, dan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Silakan klik tambah modul, kemudian tambah tugas, dan seterusnya. Kemudian saya akan bahas soal ujian. Nah, soal ujian ini nanti yang akan dikerjakan siswa setelah selesai seluruh kegiatan pembelajaran dilakukan pada kelas ini, kelas 6 tema 6 ini. Ya, jadi setelah selesai semua kegiatan nanti siswa akan menjawab soal ujian. Caranya membuat soal ujian, kita klik soal ujian,
Ini pada saat di menu modul, kemudian kita klik soal ujian, kita akan masuk di menu seperti ini. Terserah Bapak Ibu, nanti kita akan kalau ini mau diedit dulu, misalnya berapa soal yang mau dimasukkan. Misalnya saya mau masukkan 5 soal atau 10, dan terserah. Misalnya berapa menit dalam kurung waktu 5 soal ini, berapa menit yang mau diberikan waktu. Misalnya 1 menit 1 soal, jadi saya berikan 5 soal 5 menit. Kemudian petunjuk. Nah, silakan Bapak Ibu berikan petunjuknya, kemudian tanggal mulai mengerjakan sampai tanggal berapa. Ini nanti siswa terserah di dalam kurung waktu 14 Mei misalnya sampai 17 Mei itu siswa memilih kapan mau mengerjakan tugas ini dan tidak ditentukan jamnya. Apakah siswa misalnya mau mengerjakan subuh-subuh supaya jaringannya lancar, ya bisa. Kemudian kita simpan untuk keterangannya. Maaf, kalau seperti ini kita bisa klik lagi ulang, kita bisa ulang. Misalnya kita pilih tanggal 15, kemudian berakhir tanggal 17, kemudian kita simpan. Tanggal mulai, nah ini biasa memang ada masalah seperti ini ya Bapak Ibu. Kita bisa ganti-ganti saja ini nanti sampai bisa kembali ya. Mungkin tanggal 18 kita simpan. Nah, sudah selesai. Jadi tanggal mulai 15 Mei sampai 18 Mei. Intinya kan setiap nanti pada saat siswa membuka ujiannya, dia cuma diberikan waktu 5 menit dan tidak bisa mengulang. Bisa mengulang nanti kalau Bapak Ibu mereset nilainya. Misalnya kalau ada siswa yang bermasalah jaringan, Bapak Ibu punya kebijakan bisa mereset. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara meresetnya. Kemudian pilih tambah soal. Nah, kita buat pertanyaan di sini, misalnya sama tadi pertanyaan yang contoh pertanyaan saja saya berikan ya. Misalnya ibu kota provinsi Sulawesi Selatan adalah. Oke. Kemudian berikan pilihan jawabannya, misalnya 1 Parepare. Kemudian kita tambah Bone. Watampone ya. Watampone. Kemudian berikutnya Batan Sopeng. Kemudian misalnya terakhir Makassar. Nah, Bapak Ibu sama kemarin waktu membuat kuis, kita berikan skor untuk jawaban yang benar. Skornya 1 karena pilihan ganda. Kemudian simpan. Nah, sekarang sudah jadi, ini soalnya 1 nomor, tadi ini salah ketik. Begini Bapak Ibu, biasa juga ada yang bertanya bagaimana cara memasukkan angka-angka, ini kita edit ya. Bagaimana cara memasukkan soal-soal matematika yang ada angkanya. Yang ada istilahnya apa ya? Karakter-karakter khusus untuk matematika. Nah, caranya adalah Bapak Ibu bisa membuka soalnya, soal yang ada. Misalnya soal seperti ini sederhana saja. Ini kalau di SD ada soal-soal seperti ini misalnya. Ini Bapak Ibu tinggal crop. Jadi soal ini kita crop menggunakan snipping tool. Caranya jadi untuk aplikasi snipping tool ini secara default sudah ada di laptop di Windows Bapak Ibu. Jadi tinggal tulis di kolom pencarian, kalau belum muncul tinggal tulis di sini snip, tentu nanti akan muncul snipping toolnya. Kemudian kita buka aplikasinya seperti ini, kemudian kita klik new, terus kita pilih sampai di mana mau diambil. Nah, kalau mau ambil gambar seperti ini, mending saya sarankan ambil saja langsung sampai pilihan gandanya. Kemudian Bapak Ibu simpan sebagai JPG ya. Ini simpan, misalnya namanya matematika, kita simpan. Oke, setelah itu selesai kita simpan, kita masukkan dalam soal. Nah, misalnya ini. Nah, sebelum kita masukkan soal, kita ubah dulu. Gambar ini, gambar tadi itu menjadi HTML. Caranya Bapak Ibu buka ini link id.imgbb.com. Nah, kemudian ini kalau kita klik baru enter, nanti akan diarahkan ke halaman ini seperti ini. Kita pilih foto yang akan kita masukkan, mulai mengunggah. Kita ambil foto yang tadi, kita buka. Nah, selesai. Kemudian kita pilih unggah.
Kita tunggu sampai selesai di upload. Oke, setelah selesai terupload, Bapak Ibu pastikan yang di sini itu pilih tautan penuh HTML. Jadi pilih tautan. Nah, kalau seperti ini kan ini beda ya, beda hasilnya. Jadi Bapak Ibu pilih tautan penuh HTML, kemudian copy atau salin. Kemudian ini kita tempel di sini di soal. Kita tempel di soal. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi tidak masalah lagi kalau ada gambar dan sebagainya. Nah, tinggal di jawabannya Bapak Ibu kasih poin. Misalnya ini tidak sempat lagi dihitung ya. Nah, anggaplah misalnya jawabannya C. Jadi ini kita kasih C misalnya 1. Silakan. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu supaya ada isinya kita kasih A, B, C, kemudian D. Kemudian kita simpan soalnya. Apa? Tahun 10. Kita tahun 10. Oke, kita tinggal tunggu sampai selesai menyimpan. Ini mohon maaf, ini agak lambat karena mungkin masalah jaringan saya yang tidak terlalu lancar. Jadi kalau Bapak Ibu jaringannya lancar sih ini aman-aman saja, cepat dikerjakan. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Ada gambar, ini sebenarnya gambar kan. Jadi nanti siswa melihat gambarnya kemudian memilih poinnya. Nah, ini kan ada poinnya. Ini karena yang membuka itu kita pakai akun guru membukanya, nanti kalau siswa yang melihat itu tidak ada poin-poin seperti ini yang muncul. Oke Bapak Ibu, ini sementara untuk membuat bank soal. Jadi di kelola kelas ya, di menu kelas sebelum modul itu kan ada pilihan. Bentar, kita kembali ke beranda. Nah, kita mau lihat penilaian apa saja yang Bapak Ibu mau buat. Pada saat kita pertama kali kemarin itu saya sudah jelaskan, pada saat pertama kali membuat kelas ada beberapa pilihan yang harus diisi di sini terkait dengan penilaian. Misalnya nilai forum. Kalau Bapak Ibu memberikan nilai forumnya nanti forum diskusi, coba di sini saya kasih saja nilai semua ya. Misalnya ini sini 5%. Kemudian keaktifannya di kelas maya kita kasih 5% juga. Kemudian nilai tugas modul. Nah, ini nilai tugas modul yang sudah kita buat. Di modul kan ada 3 tuh bisa diisikan. Ada materi, ada tugas, dan ada kuis. Nah, ini misalnya kalau semuanya mau dinilai, kita berikan tugas modul biasanya kita kasih 40%. Kemudian nilai tugas akhir kita kasih 20%. Ini sudah lewat ya. Jadi ya, tugas modul kita kasih 20%, tugas akhir juga 20%, kemudian nilai ujian kuis. Nah, di dalam modul kan tadi ada juga kuis ya. Ada kuis yang kita buat, jadi kita bisa berikan nilai 10 juga. Kemudian nilai ujian akhir. Nah, nilai ujian akhir kita berikan misalnya 40%. Atau ini bisa 30%, tugas modul juga 30%. 30%. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya semuanya 10%. Jadi semua nanti kita nilai ya. Kita simpan dulu kembali. Nah, kemudian kita kembali di soal ujian. Ini sudah selesai, soalnya sudah ada, modulnya sudah ada. Nah, ini sudah modulnya juga sudah ada. Jadi selesai. Tinggal nanti kita bisa mengontrol siswa di sini. Belum ada siswa karena nanti di sini bisa dilihat siswa yang sudah mendaftar di kelas ini. Jadi akan muncul di sini. Nah, untuk penilaian, untuk memberikan nilai ini kalau ada siswa yang masuk ya. Jadi saya coba dulu masukkan satu siswa di sini ya, supaya Bapak Ibu bisa lihat bagaimana modelnya kalau sudah ada siswa yang masuk. Kita logout dulu, kemudian kita login sebagai siswa. Ini mudah-mudahan masih benar ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita masuk. Aduh, salah. Bentar ya. Oke, kita ambil
ini ya, ambil akun siswa dulu akun di akun penyelenggara. Kemudian oke, di akun penyelenggara Bapak Ibu bisa mereset akun siswa ataupun akun guru. Saya masuk di akun penyelenggara dulu untuk mengambil satu akun siswa. Kita klik kelola user, kemudian pilih siswa. Nanti saya ambil satu akun ya, satu akun siswa tadi, Fajar mana. Nah, ini saya reset saja langsung. Kita reset. Ini user ID, kemudian passwordnya kita reset. Oke, kemudian kita sudah bisa masuk menggunakan akun siswa itu. Saya cover dulu, kemudian login. Fajar, passwordnya 123456788. Kita masuk. Nah, ini kita tinggal mencari kelas. Ini kelas yang sebelumnya. Jadi siswa untuk mengikuti kelas yang kita buat, kelas baru yang kita buat, mereka harus mencari kelas dengan memilih pilihan cari kelas. Setelah mengklik cari kelas, kita tunggu ini sampai selesai loading. Karena biasanya susah ini mensinkronkan, kalau tidak selesai loading baru kita mengetik di sini. Jadi kita tunggu dulu sampai selesai betul-betul sudah dimuat semua kelas di sini, sudah muncul semua nama-nama kelas di sini, baru kita mulai menulis. Tadi nama kelasnya kan kelas 6 tema 6. Nah, jadi kemarin juga saya sarankan Bapak Ibu kalau misalnya mau membuat kelas, usahakan nama kelasnya itu unik atau berbeda, tidak umum. Kenapa? Karena seperti ini, misalnya kelas 6 tema 6 saya tulis seperti ini akan banyak muncul yang mengarah ke nama-nama seperti itu. Ini masih banyak pilihan dan seterusnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti membuat nama kelas yang agak unik, satu kali mengklik di sini akan langsung muncul di sini. Nah, kalau belum muncul, kita bisa memilih pencarian lebih lanjut. Kemudian kita pilih kelas. Nah, kita pilih kelas 6. Nah, ini akan muncul. Jadi tahap berikutnya adalah memilih kelas aja. Kelas 6. Nah, ini sudah muncul. Berarti ini kelas yang saya buat tadi, yang dilihat oleh siswa. Kemudian kita klik. Kita klik sampai masuk, baru kita masukkan ini untuk mengkonfirmasi bahwa ini benar kelas saya. Ini ada foto saya, pematerinya Hairudin. Kemudian kita masukkan kata kunci yang sudah diberikan oleh guru. Misalnya saya sebagai siswa sekarang, saya memasukkan kata kunci 71 yang diberikan oleh guru. Kemudian kita daftar. Oke, sekarang saya mau masuk di kelas 6. Masuk kelas 6. Kita klik lihat detail. Oke, kita masuk ya. Kita tunggu sampai masuk. Nanti di sini ada masuk. Ada untuk siswa bisa melihat nilai-nilainya. Oke, saya mulai dari kegiatan belajar pertama. Saya akan misalnya membaca materi tentang IPS. Kemudian mengerjakan tugas kelompok. Nah, tugas kelompok di-download. Kemudian kita bisa, ini maaf sudah melewati, sudah lewat ya. Karena kemarin kita buat sampai tanggal 15 Mei. Tanggal terakhir pengumpulan tugas tanggal 13 Mei ya, sudah lewat. Jadi nanti kalau misalnya kelasnya belum lewat, di sini akan muncul upload. Jadi kita bisa, siswa mendownload dulu pertanyaannya, kemudian menjawabnya, apakah dia menjawab dalam bentuk file Word atau menulisnya sendiri, kemudian mengupload dalam bentuk gambar, menguploadnya dalam bentuk foto. Nah, sekarang kita coba ambil kuis online yang tadi saya buat di kuis yang dibuat sebelumnya. Kita punya waktu, kita punya soal 1 durasi 10 menit. Kita mulai ya. Nah, kita pilih misalnya Soekarno. Kemudian kita selesai. Nah, tutup. Jadi siswa ini mendapat nilai 100. Selesai. Kemudian kita mau mengikuti ujian ya, Bapak Ibu. Ujian akhir belum masuk waktu ujian. Nah, jadi kalau misalnya sudah masuk waktu ujian, nanti di sini juga ada pilihan untuk siswa.
Nah, sekarang kita akan kembali ke akun guru. Saya kembali ke akun guru, kita logout dulu. Bagaimana tampilan setelah siswa mengerjakan. Saya login kembali sebagai guru. Bentar ya. Saya masuk sebagai guru, nanti kita akan memeriksa jawaban siswa yang sedang mengerjakan. Oke, kita lihat detail kelasnya. Nah, kemudian kita pilih siswa. Nah, di sini ada ya. Di sini sudah ada siswa yang tadi sudah mendaftar. Kemudian bagaimana cara menilai siswa ini? Di sini nanti akan muncul kolom penilaian. Nah, ini. Untuk kuis, kemudian ujian akhir ini akan otomatis ya Bapak Ibu. Ini akan otomatis terhitung dan nilai akhirnya nanti juga akan otomatis terhitung. Nah, yang Bapak Ibu isi manual itu adalah misalnya nilai forum. Kita mau edit ya. Kita klik edit, kemudian nilai forum. Bagaimana sih tingkat keaktifan siswa ini dalam nanti di forum. Misalnya Bapak Ibu berikan nilai 80, kemudian nilai keaktifannya di kelas maya Bapak Ibu kasih nilai 80 juga. Kemudian nilai tugas modulnya, ini untuk nilai tugas modul, jika Bapak Ibu membuat beberapa modul berarti itu nanti secara rata-rata. Jadi rata-rata karena satu kelas ini kita cuma mengambil satu kali penilaian. Jadi di sini nanti dirata-ratakan tugas modulnya. Misalnya Bapak Ibu memberikan membuat 3 modul. Jadi ada tiga tugas modul, masing-masing mendapat misalnya 80, 75, 75 atau 80, 80, 80. Maka yang diberikan adalah nilai rata-ratanya. Kemudian nilai tugas akhirnya Bapak Ibu bisa juga berikan misalnya 80, kemudian ujian formatifnya 80. Kita simpan. Nah, untuk ini kan otomatis ya. Nah, nanti siswa akan mendapatkan nilai akhir 56. Nah, di sini nanti di akun siswa nanti itu akan tertulis bahwa siswa ini tidak lulus. Kenapa 56? Karena kita sudah buat memang persentasinya ya. Misalnya nilai forum cuma 5%. Yang banyak ini nanti ujian akhir ya, kan ada 20% juga di situ. Jadi mungkin seperti itu cara mengelola kelas di kelas maya. Selanjutnya kita bisa juga membuat forum diskusi dengan cara mengklik ini lihat kelas. Kita bisa klik lihat kelas. Kemudian Bapak Ibu bisa juga memberikan pengumuman di sini. Klik pengumuman. Kemudian di pengumuman itu Bapak Ibu bisa berikan misalnya arahan kepada siswa apa-apa yang akan dilakukan pada kelas ini. Misalnya terlebih dahulu kerjakan modul, kemudian misalnya baca materi pada modul, kemudian mengerjakan tugas modul, kemudian mengerjakan kuis sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi pengumuman-pengumuman yang seperti itu, aturan-aturan kelas itu Bapak Ibu bisa tuliskan di pengumuman. Atau misalnya Bapak Ibu ingin menjadwalkan sebuah latihan, jadi Bapak Ibu bisa nanti menambahkan di pengumuman. Sini misalnya jadwal ujian ya, ujian. Jadi misalnya ujian siswa harap bersiap misalnya mengikuti ujian pada tanggal misalnya 17 Mei 2020. Jadi nanti siswa akan siap-siap di situ dan kita simpan. Nah, nanti di sini akan muncul di pengumuman. Jadi nanti setiap kali siswa membuka nanti akan kelihatan pengumumannya. Saya kembali dulu ya. Ini kurang ini. Kita kembali ke lihat kelas. Nah, di sini sudah muncul ya pengumuman. Nah, selain pengumuman, Bapak Ibu juga bisa membuat forum diskusi. Jadi selain tugas-tugas yang diberikan di modul, Bapak Ibu juga bisa memberikan pertanyaan di sini supaya siswa bisa mendiskusikannya. Jadi misalnya meminta pendapat siswa dan sebagainya.
kita tunggu sampai forum diskusinya terbuka. Oke, nah di sini sudah terbuka forum diskusi. Nah, Bapak Ibu tinggal menuliskan apa yang ingin didiskusikan. Misalnya, bagaimana menurutmu? Misalnya menurutmu apa yang harus dilakukan? Menurutmu apa yang harus dilakukan? Nah, Bapak Ibu kalau misalnya membuat soal di forum diskusi, usahakan yang jawabannya itu usahakan cari cari soal yang kira-kira jawaban siswa itu akan berbeda-beda. Misalnya minta pendapat siswa, misalnya menurutmu apa yang harus dilakukan jika yang intinya cari pertanyaan yang kira-kira siswa bisa memperdebatkannya. Apa yang bagus ya menurutmu? Misalnya nih, menurutmu lebih baik memberikan memberikan uang langsung kepada misalnya tetangga yang membutuhkan atau memberikannya misalnya sembako. Silakan, nanti siswa akan memperdebatkannya. Mungkin ada siswa yang menjawab memberikan uangnya langsung, alasannya kenapa, memberikannya sembako juga alasannya kenapa. Tinggal setelah itu Bapak Ibu tinggal enter. Nah, kalau seperti ini sudah masuk. Nanti siswa akan menjawab. Nah, bagaimana cara siswa menjawab? Itu nanti siswa diarahkan untuk mereply ya, Bapak Ibu. Jadi siswa diarahkan untuk mereply pertanyaan ini. Jadi jangan membuat forum diskusi baru. Jadi misalnya saya buka akun siswa lagi ya. Buka akun siswa lagi di sini. Kita lihat forum diskusi nanti bagaimana tampilannya. Kita tunggu dulu. Oke, saya akan login kembali menggunakan akun siswa. Oke, saya akan masuk. Nanti di forum diskusi akan langsung muncul ya. Kalau kita masuk di kelas, nah ini di sini muncul siswa. Nilai ujian hari belum muncul, jadi siswa sudah bisa langsung melihat nilainya langsung di sini. Oke, saya akan masuk kelas. Nah, di sini kita sudah bisa lihat juga. Kemudian kita buka forum diskusi ya. Nah, ini. Oh ya, maaf. Forum diskusi yang tadi. Belum masuk ya. Bentar. Kita cek kembali forum diskusi yang saya buat tadi. Apakah sudah masuk? Oh, maaf. Ini akun. Sebaiknya sih gunakan dua ini ya. Gunakan dua. Saya coba belajar. Gunakan dua browser supaya tidak susah. Kelas Maya. Oke, di sini saya akan masuk sebagai guru, nanti di Chrome-nya saya masuk sebagai siswa. Kita tunggu sampai selesai loading. Oke, saya akan login di sini sebagai guru. Masuk. Untuk Bapak Ibu yang masih kurang paham atau ada yang tidak dimengerti tentang apa yang saya jelaskan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha menjawab. Kalau pertanyaannya banyak, saya akan buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Jadi saya coba masuk lihat kelas, mau buat kita mau buat forum diskusi untuk siswa.
Kita tunggu masuk di kelas Maya. Nah, nih. Sekarang kita buat forum diskusi. Sepertinya tadi belum tersave. Nah, ini juga memang menjadi satu masalah ya. Mudah-mudahan cepat ada solusinya. Di forum diskusi itu tidak ada tanda untuk mengirim. Seperti tadi di pengumuman kita simpan, setelah menulis pengumuman ada tanda untuk menyimpan. Nah, kalau ini kan tidak ada tandanya. Tinggal misalnya saya tulis ini saja ya, sembarang ya. Apa yang kamu, supaya tidak terlalu lama ya. Tinggal enter, kita tunggu sampai ini harus bagus sebenarnya jaringan memang ya untuk forum diskusi. Jadi misalnya kalau untuk forum diskusi seperti ini harus jaringannya harus bagus supaya pertanyaannya bisa langsung terkirim. Kita cek apakah sudah terkirim atau belum di akun siswa. Saya refresh. Nah, ini sudah muncul. Nah, bagaimana cara siswa untuk menjawab pertanyaan ini? Jadi dengan mengklik balas. Jadi Bapak Ibu silahkan arahkan siswanya untuk bagaimana cara bagaimana cara mengikuti forum diskusi. Jadi Bapak Ibu harus mengarahkan siswa atau menjelaskan kepada siswa bahwa jangan mengisi kolom yang ada di sini. Karena ketika siswa yang mengisi kolom yang ada di sini, ketika siswa mengisi kolom yang ada di sini, maka siswa tersebut otomatis akan membuat materi baru atau membuat bahan diskusi baru. Jadi nanti akan kacau, terlalu banyak yang muncul di sini nanti kalau semuanya siswa. Jadi ini akan memanjang ke bawah. Nah, jadi tugas siswa adalah membalas apa yang sudah ditanyakan oleh guru. Kita balas misalnya saya baik. Nah, tinggal enter. Nanti kita tunggu, kita coba lihat jawaban di guru. Oke, kita cek jawaban di guru. Kita refresh ya. Kita tunggu sampai selesai loading. Ini saya pakai jaringannya kurang lancar, makanya seperti ini. Jadi memang untuk mengerjakan suatu LMS seperti ini yang Bapak Ibu memang butuh biasanya harus jaringan yang bagus. Nah, untuk mengatasi masalah seperti ini sebenarnya misalnya forum diskusi ini bisa tidak digunakan kalau memang ingin dilaksanakan ingin digunakan secepatnya. Nah, ini sudah ada balasan. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Mungkin seperti itu dulu bagaimana cara membangun sebuah kelas di kelas Maya. Jadi kita kembali ke dashboard. Di sini tadi kita sebagai guru, kalau Bapak Ibu misalnya nanti sudah melihat seperti ini, sudah membuat kelasnya akan muncul seperti ini. Kita bisa mengeditnya dengan mengklik lihat detail. Nah, untuk membuat pengumuman bisa lihat kelas, membuat pengumuman dan membuat forum diskusi, klik saja lihat kelas. Modul bisa Bapak Ibu tambahkan modul nanti. Nah ini seperti ini. Bisa menambahkan lagi misalnya modul. Silahkan tambahkan modul atau tambahkan untuk misalnya saya tambah satu modul lagi ya, sebagai contoh misalnya pembelajaran 2. Pembelajaran 2. Durasinya misalnya satu hari itu misalnya 24 jam ya, apa-apa. Nah, ini saya kasih begini saja, kemudian kita simpan. Nah, ini pembelajaran 2. Oke Bapak Ibu, mungkin untuk sementara itulah cara-cara bagaimana membangun sebuah kelas di kelas Maya di portal Rumah Belajar. Jadi Bapak Ibu yang belum melihat bagaimana cara mendaftarkan sekolah sebagai penyelenggara bisa melihat di video sebelumnya, dan bagaimana cara menambah modul, menambah tugas, dan menambah kuis juga sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kembali lagi saya sampaikan, jika ada pertanyaan terkait dengan kelas Maya ini atau ada kurang jelas bagaimana yang saya jelaskan, Bapak Ibu bisa membuat atau
Bapak Ibu bisa bertanya di kolom komentar, nanti saya akan berusaha menjawabnya. Kalau memang pertanyaannya ada banyak, nanti ada beberapa pertanyaan, saya akan membuat video khusus lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau misalnya penjelasannya kurang jelas. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memanfaatkan kelas Maya ini di masa-masa seperti ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.